Kemudian untuk bagian yang kedua, jika A kurang lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Kita tulis ulang. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Kita akan buktikan. Yang pertama, A itu lebih dari B, maka A dikurang B adalah elemen dari P. Karena ABC adalah elemen dari bilangan real, maka bisa ditulis A min B ditambah C min C juga adalah elemen bilangan P. Sehingga A plus C dikurang B plus C adalah elemen bilangan P. Berdasarkan definisi dari 216, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Terbukti. Silahkan dicoba bagian C-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa bilangan asli juga merupakan bilangan real positif. Sifat ini diperoleh dari sifat dasar urutan. Berikut ini diberikan teoremanya. Untuk teorema 218 yang bagian A, jika A elemen R dan A-nya tidak 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Untuk membuktikan teorema ini, kita bisa menggunakan sifat trikotomi yang membagi 3 bilangan real menjadi A lebih dari 0, A tidak sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Kita tulis, di sini diminta jika A tidak sama dengan 0, artinya berdasarkan sifat trikotomi, A itu kemungkinannya ada 2, yaitu A elemen P, atau yang kedua adalah min A elemen P. Untuk bagian pertama, A elemen P yang akan kita bahas. Jika A elemen P berdasarkan definisi 215 bagian yang kedua, maka A dikali A adalah elemen P. Sehingga A kuadrat adalah elemen P. Karena A kuadrat elemen P, maka A kuadrat lebih dari 0. Ini terbukti. Selanjutnya, untuk yang bagian kedua, untuk negatif A elemen P. Berdasarkan sifat 215 bagian A bagian kedua, berarti negatif A dikali negatif A juga adalah elemen P. Sudah dibahas kemarin di soal latihan nomor 2B. Negatif 1 dikali negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Maka ini bisa langsung kita ubah jadi A dikali A elemen P. Maka A kuadrat adalah elemen P. Karena A kuadrat elemen P, maka A-nya A kuadrat lebih dari 0. Terbukti. Selanjutnya silakan dicoba untuk bagian B dan bagian yang C.
Selanjutnya, jika A elemen R sedemikian hingga 0 kurang dari A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilonnya lebih dari 0 maka A-nya sama dengan 0. Yang pertama, perlu dicatat bahwa tidak ada bilangan positif yang paling kecil, karena jika kita ambil A yang lebih dari 0 maka selalu ada setengah A yang lebih dari 0 juga. Artinya kalau kita ngambil A, kita mengklaim bahwa A adalah bilangan paling kecil, maka ada setengah A yang lebih kecil lagi dari A. Dan seterusnya, ada lagi 1/4 A, ada lagi 1/8 A, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tulis bahwa tidak ada bilangan positif yang paling kecil. Karena jika diambil A yang lebih dari 0, maka ada setengah A yang lebih dari 0 juga. Sedemikian hingga 0 kurang dari setengah A kurang dari A. Artinya A itu bukan bilangan yang paling kecil. Kalau kita mengklaim A lebih kecil, ternyata ada setengah A yang lebih kecil. Kalau kita mengklaim setengah A yang paling kecil, ternyata ada lagi 1/4 A yang lebih kecil. Dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada bilangan positif yang paling kecil. Ya. Selanjutnya, untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan kontradiksi. Dengan menggunakan kontradiksi, akan dibuktikan bahwa A itu kurang dari akan dibuktikan bahwa A itu lebih dari 0. Ini yang akan kita buktikan. Jadi negasi dari Q. Akan dibuktikan bahwa A itu lebih dari 0. Andaikan A lebih dari 0, maka 0 kurang dari A. Sehingga ada epsilon 0, yaitu setengah A, di mana epsilonnya lebih dari 0. Kalau kita tulis, maka bentuknya menjadi 0 lebih dari setengah A lebih dari A. 0 kurang dari setengah A kurang dari A. Atau karena si setengah A itu adalah epsilon 0, bisa ditulis 0 kurang dari epsilon 0 kurang dari A. Ini yang harus kita soroti. Ternyata kalau kita bandingkan dengan soalnya itu mengatakan bahwa 0 itu kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon. Berarti hal ini kan bertentangan ya dengan pernyataan di atas. Jadi hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa 0 itu kurang dari A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon yang lebih dari 0. Sehingga pengandaian bahwa A lebih dari 0 itu salah. Nah, ini itu salah. Yang benar adalah A itu sama dengan 0. Gitu. Ini terbukti. Untuk masalah teorema 219 ini, kalau masih ada yang bingung, dicari dulu tentang
pembuktian menggunakan kontradiksi. Bagaimana aturan dalam membuktikan menggunakan kontradiksi. Kalau masih belum paham, silakan diulangi lagi atau bisa menggunakan YouTube. Ada beberapa penjelasan juga mengenai ini, bisa dipelajari juga di sana untuk menambah hasanah pembuktian yang lainnya juga. Nah, selanjutnya teorema 2110. Teorema 2110 ini, jika AB itu lebih besar dari 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, atau A-nya kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Kita buktikan yang pertama dulu. Untuk bagian yang pertama, jika AB lebih dari 0, maka A-nya lebih dari 0 dan B-nya juga lebih dari 0. Kita kan tahu ya, kalau AB lebih dari 0, maka si AB-nya itu adalah elemen dari P. Maka berdasarkan definisi di 215 bagian kedua, kalau ada A dikali B elemen P, maka A-nya itu pasti elemen P dan B-nya juga adalah elemen P. Sehingga A-nya itu lebih dari 0 dan B-nya juga lebih dari 0. Ini terbukti. Untuk bagian yang kedua, jika A, B lebih dari 0, maka A-nya kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Kita lihat hampir sama dengan pembuktian yang pertama. Jika AB-nya lebih dari 0, maka si AB-nya adalah elemen P. Berdasarkan definisi dari 215 bagian yang kedua, A dikali B elemen P. Maka A ini bisa kita ganti dengan negatif A dikali B elemen P untuk memunculkan nilai negatifnya. Jadi karena negatif A itu nilainya adalah A, maka A itu bisa kita ganti dengan seperti ini. Ya. Kemudian di soal latihan sudah dibahas bahwa negatif A bisa diganti dengan negatif 1 dikali negatif A dikali B elemen P. Sehingga negatif A dikali negatif 1 dikali B elemen P. Negatif A dikali negatif B itu juga elemen P. Karena negatif A dikali negatif B elemen P, maka negatif A itu merupakan elemen P dan negatif B juga merupakan elemen P. Negatif A elemen P artinya A itu kurang dari 0 dan B juga kurang dari 0. Terbukti ya. Selanjutnya silahkan dicoba lagi. Dibuktikan teorema yang selanjutnya.